Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan Pak Minardi di sini dalam channel Belajar Fisika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun kisi-kisi soal untuk jenis soal pilihan ganda. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dulu, tekan tombol like, dan aktifkan loncengnya sehingga setiap kali ada update dari channel ini Anda selalu mendapatkan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, diucapkan terima kasih. Oke, langsung saja. Nah, pada penyusunan kisi-kisi ini mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan asesmen sumatif akhir jenjang untuk level SMA. Nah, untuk itu kami tergerak untuk membuat tutorial bagaimana menyusun kisi-kisi soal. Oke, langsung saja. Yang pertama, di dalam pembuatan kisi-kisi ini kami, karena kita domisili di Jawa Barat, yang menjadi dasar untuk penyusunan ini yang terakhir adalah tentang Surat Edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat nomor 3191/PK.07.03 tentang penilaian sumatif akhir jenjang dan sumatif akhir fase atau akhir tahun SMA tahun pelajaran 2023-2024. Teman-teman semua, di dalam asesmen sumatif akhir jenjang itu, kalau zaman dulu mah bisa dikenal dengan ujian sekolah, sesuai dengan edaran Kepala Dinas Pendidikan tersebut, maka di dalam pelaksanaan asesmen akhir jenjang itu, satuan pendidikan atau sekolah itu harus membuat program pelaksanaan penilaian atau prosedur operasional standar untuk sumatif akhir jenjang tersebut. Kemudian juga selain membuat prosedur operasional standarnya, juga membuat atau menyusun kisi-kisi. Nah, jadi sekolah harus membuat pos, membuat kisi-kisi, kemudian membuat soal atau menyusun soal, kemudian melakukan analisis kualitatif butir soal, kemudian melaksanakan ujian, kemudian setelah dilaksanakan ujian melaksanakan analisis hasil ujian atau analisis kuantitatif, kemudian menyusun laporan dan evaluasi serta melaporkan kepada Dinas Pendidikan melalui cabang Dinas Pendidikan. Nah, itu teman-teman semua. Jadi banyak yang harus dilakukan oleh sekolah atau satuan pendidikan di dalam pelaksanaan asesmen akhir jenjang tersebut. Nah, hanya saja pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat kisi-kisi asesmen sumatifnya. Nah, mengapa ini harus saya buat? Ini dikarenakan di dalam beberapa kali saya menyimak WA group dari MGMP, masih ada pertanyaan atau permintaan agar mendapatkan share kisi-kisi yang sudah jadi. Ya, hal ini menunjukkan bahwa guru tersebut masih mengalami kesulitan bagaimana menyusun kisi-kisi. Mungkin saja guru tersebut adalah guru baru, atau mungkin saja guru tersebut waktu kuliahnya jurusannya bukan pendidikan sehingga tidak memiliki ilmu atau tidak memiliki kemampuan untuk menyusun kisi-kisi. Ya, jadi dan realnya masih ada saja kisi-kisi itu dibuat setelah soal jadi. Jadi kebalik teman-teman. Harusnya membuat soal itu berdasarkan kisi-kisi, ini dibalik, membuat kisi-kisinya berdasarkan soal. Nah, ini yang harus kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan setelah mengikuti tutorial ini, teman-teman semua bisa menyusun bagaimana cara menyusun kisi-kisi yang baik untuk melaksanakan asesmen sumatif akhir jenjang tahun ini. Oke teman-teman, jadi diharapkan
Setelah kisi-kisi ini jadi, nanti teman-teman bisa bikin kisi-kisinya serta terampil. Jadi tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bagaimana atau minta kisi-kisi jadi dari sekolah lain. Baiklah teman-teman, di sini secara konsep kisi-kisi mungkin kita tidak perlu kita bahas secara detail, hanya saja intinya kisi-kisi tersebut menjadi panduan, menjadi patokan untuk membuat soal yang harus kita buat nanti. Jadi jangan sampai kita tidak memahami atau jangan dibalik ya. Jadi syarat kisi-kisi itu ada beberapa yang harus kita ikuti. Bahwa kisi-kisi soal itu harus mewakili isi kurikulum yang diujikan, harus sesuai dengan kurikulum. Jadi kurikulumnya, kalau yang digunakan kurikulum 2013, maka kisi-kisi itu harus mengacu di kurikulum 2013. Atau kalau kurikulum merdeka, maka kisi-kisi yang harus kita buat juga sesuai. Kemudian komponen-komponennya itu harus rinci, jelas, dan mudah dipahami. Ya, walaupun kisi-kisi itu harus buatan kita sendiri, maka jangan sampai bahasanya belibet sehingga susah dipahami sendiri. Nah, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Jangan sampai membuat indikator soal di dalam kisi-kisi itu ternyata untuk membuat soalnya malah mengalami kesulitan. Nah, ini teman-teman semuanya. Mungkin dari sinilah akhirnya akan ketemu beberapa guru yang caranya dibalik, bikin soal dulu baru bikin indikator butir soalnya. Nah, ini yang mungkin berdasarkan pengalaman sulit membuat indikatornya sehingga dibalik, dibuat soalnya dulu lalu dibuat indikator soalnya, dan itu tidak dibenarkan. Karena yang benar adalah membuat indikatornya dulu baru dibuat soalnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ada syarat-syarat kisi-kisi soal. Yang pertama, mewakili isi kurikulum, komponen-komponennya harus rinci, jelas, dan mudah dipahami, serta soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Oke, nah sedangkan komponen kisi-kisi ya, komponen kisi-kisi soal itu ada beberapa poin. Yang pertama, di sana harus ada judul dan identitas kisi-kisi. Ya, nanti kita akan lihat di contoh formatnya. Jadi di sana harus ada judul, di antaranya adalah identitas kisi-kisi berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, program atau kelompok, kurikulum yang digunakan, bentuk soal, jumlah soal, alokasi waktu, dan identitas penyusun. Sedangkan untuk K13, kurikulum 2013, maka di sini disesuaikan ya. Nah, di kurikulum 2013 itu format kisi-kisinya dimulai dari nomor, jadi nanti dibuat matrik berkolom gitu. Nomor, kompetensi dasar, materi pokok, bahan kelas semester, indikator soal, level kognitif, dan nomor soal. Jadi ingat ya teman-teman bahwa pada kisi-kisi tidak ada kunci jawaban. Nah, itu bedanya dengan kartu soal. Nah, di dalam kisi-kisi tidak ada kunci jawaban, hanya berhenti sampai di nomor soal. Ya, ini kalau untuk kurikulum 2013. Sedangkan kalau untuk kurikulum merdeka sudah tidak ada kompetensi dasar lagi, tidak ada yang di sana yang ada adalah tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Mungkin kalau mau dimulai dari CP-nya juga silahkan. Tapi CP sebaiknya jangan dibuat di kolom, mungkin di atasnya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari format kisi-kisi itu teman-teman. Nah, formatnya kalau tadi yang pertama itu adalah judul. Nah, di sini ada identitas. Dimulai dari nama sekolah, mata pelajaran, program atau kelompok, kurikulum yang digunakan apa, bentuk soalnya apa, pilihan ganda atau uraian, jumlah soalnya ada berapa, alokasi waktunya ada berapa menit, dan penyusunnya siapa. Ya. Nah, sedangkan komponen-komponen kolomnya itu dimulai dari nomor soal atau nomor indikator, kemudian kompetensi dasar, KD-nya apa, materi tentang apa, kelas berapa, semester berapa, indikatornya ditulis di sini, kemudian level kognitif apa saja, dimulai di level kognitif otomatis disesuaikan dengan
KD-nya ya. Jadi kalau KD-nya sudah sampai menganalisis, maka di sini level kognitifnya adalah level kognitif C4 misalnya, atau level kognitif yang sesuai ya. Jangan sampai nanti dimintanya analisis tapi level kognitifnya hanya menjelaskan misalnya. Kemudian yang terakhir, kolom terakhir adalah nomor soal. Itu ya kira-kira teman-teman untuk formatnya. Sedangkan langkah penyusunan kisi itu setelah kita tentukan kompetensi dasarnya sesuai dengan kolom tadi, seperti ini runutannya. Jadi dimulai dari menentukan KD yang mana, materinya apa, kemudian merumuskan indikator level kognitif dan nomor soalnya. Nah, bagaimana menyusun atau memilih KD-nya? Inilah. KD ditulis sesuai dengan rumusan. KD itu kan sudah ada di dalam kurikulum, tinggal kopas saja. Misalkan di sini KD 3.12 atau poin 12, 3.12 menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di sini teman-teman kata kuncinya di sini menjelaskan, atau KKO-nya, kata kerja operasionalnya menjelaskan itu masuk C berapa? C1, C2. Ya, ini yang harus kita pahami. Maka nanti ketika kita membuat indikator soalnya, jangan sampai tidak mencapai di kata kerja operasional ini. Sehingga di sini sebelum kita membuat indikatornya, kita memilih materi pokok yang sesuai. Yang harus kita pilih itu sesuai dengan ada dasarnya untuk memilih materi tersebut dari aspek urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Apa itu urgensi? Materi secara teoritis mutlak dikuasai siswa, urgens. Kemudian kontinuitasnya bagaimana? Sebagai pendalaman dari materi sebelumnya. Relevansinya bagaimana? Diperlukan untuk memahami materi pelajaran lain. Keterpakaiannya bagaimana? Materi memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Ini teman-teman yang harus kita perhatikan di dalam menyusun kisi-kisi, di dalam memilih materi pokok ya. Dalam materi pokok itu kalau bisa jangan asal. Jadi kita ada dasarnya, yaitu ada 4 tadi. Jadi aspek urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Selanjutnya teman-teman, merumuskan indikator. Langkah menyusun kisi berikutnya adalah bagaimana merumuskan indikator. Maka indikator ya soal indikator soal untuk bentuk pilihan ganda menggunakan satu kata kerja operasional saja ya, tetapi harus terukur. Ya, gunakan satu kata kerja operasional tapi terukur. Kemudian yang kedua, teman-teman, bahwa indikator soal dalam penilaian atau dalam asesmen di sini sebaiknya menggunakan stimulus. Ya, usahakan selalu ada stimulus di dalam merumuskan indikator soal. Bentuknya apa saja? Stimulus itu bisa gambar, grafik, tabel, data hasil percobaan, kurva, wacana, atau kasus yang dapat merangsang atau memotivasi peserta didik berpikir sebelum menentukan pilihan jawaban. Ya. Sedangkan yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah bahwa rumusan indikator itu harus lengkap, yaitu mencakup 4 komponen. Komponennya apa saja? Komponennya A, B, C, D kalau kita sederhanakan, yaitu dari aspek atau komponen audience, peserta didik, behavior, bisa ngapain, ya. Kemudian condition, dan degree. Itu ya teman-teman. Ada mungkin kalau pengen menghafalkan yang benar adalah ABCD, yaitu ada audience, behavior, condition, and degree. Oke teman-teman, kita lanjut langkah selanjutnya. Kalau sudah kita paham tersebut, tinggal kita memasukkan ke dalam format kisi-kisi. Dimulai dari judul dan identitas. Kemudian seperti ini, seperti yang tadi di depan, nanti kita bahas di contohnya. Kemudian formatnya, ya, ada apa saja tadi. Kalau sudah, ya, dimulai dari nomor, komponen, kompetensi dasar, materi, kelas semester, indikator soal, ya.
level kognitif dan nomor soal. Ini ingat nih bahwa indikator soal dikembangkan dari rumusan kompetensi atau indikator asesmen sumatif ya. Jadi indikator soal itu dibuatnya berdasarkan KD ya, berdasarkan KD. Oke, kita lihat contohnya. Ini contoh sesuai dengan yang di atas tadi ya. Misalnya KD ini ini identitas dan lain-lain sebagainya sudah dilengkapi. Saya pikir nggak perlu kita bahas, langsung saja di KD yang kita ambil. Contohnya KD yang diambil adalah 3.12. Ini materi kelas 11 semester 3 kurikulum 2013. Mungkin sebagian sekolah kurikulum 2013 sudah tidak dipakai, sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tapi sebagian sekolah masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi ini saya ambil contohnya kurikulum 2013. Di sana KD-nya adalah menjelaskan prinsip kerja perhitungan pH dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, materi yang kita ambil adalah tentang larutan penyangga. Kelas 11 semester 3 dan inilah indikatornya teman-teman, coba kita lihat ya. Diberikan daftar spesies kimia yang terdapat dalam cairan inti sel atau berbagai sistem lainnya. Peserta didik dapat menyimpulkan pasangan spesies kimia yang dapat berbentuk larutan penyangga. Nah, di mana ABCD-nya? Diberikan daftar spesies kimia yang terdapat itu adalah sampai dengan sistem lainnya itu, saya ulangi ya. Jadi yang berfungsi sebagai stimulus adalah rangkaian kata yang dimulai dari atau frase yang dimulai dari diberikan daftar spesies kimia yang terdapat dalam cairan inti sel atau berbagai sistem lainnya. Itu berfungsi sebagai stimulus. Di sana ada kata kunci adalah daftar spesies kimia. Nah, daftar di sana nanti. Ya. Kemudian peserta didik itu audience dapat menyimpulkan. Nah, dapat itu adalah behavior ya. Membentuk larutan apa tadi? Mana? Menyimpulkan pasangan artinya dapat menyimpulkan dengan benar ya. Menyimpulkan pasangan spesies kimia harus sampai dengan benar di sini kata-katanya. Dapat menyimpulkan pasangan spesies kimia yang dapat membentuk larutan penyangga. Jadi dia bisa menyimpulkan. Itu degree-nya. Nah, di sana level kognitifnya kita lihat. Di sana kata kerja operasionalnya menjelaskan. Maka di sini masuk level kognitifnya adalah pengetahuan dan pemahaman. Jadi menjelaskan itu bisa masuk C1, bisa juga masuk C2. Ya. C1 itu pengetahuan, C2 itu pemahaman. Nah, di sini nomor soalnya misalnya nomor soal 26 teman-teman. Ya. Jadi tidak ada kunci jawaban di kisi-kisi ya. Nah, seperti ini rangkaian formatnya, contohnya seperti itu. Kalau sudah, maka dapat disimpulkan bahwa kisi-kisi itu harus dibuat sebelum soal itu dibuat ya. Jangan dibalik ya. Jadi kisi-kisi soal itu dibuat untuk membuat soal. Yang di dalam kisi-kisi itu harus memenuhi syarat. Ya, syarat-syaratnya adalah bahwa kisi-kisi itu mewakili isi kurikulum yang diujikan, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Dan soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Misalkan bentuknya itu pilihan ganda atau uraian gitu ya. Dan kisi-kisi tersebut kisi-kisi tersebut memiliki format yang dimulai dari tadi KD ya. Kemudian materi pokok, kelas semester, rumusan indikator soal, kemudian level kognitif dan nomor soal. Oke, itu teman-teman.
nanti berkaitan dengan contoh kisi-kisinya atau format kisi-kisinya bisa dilihat di deskripsi materi ini. Mungkin itu teman-teman di dalam pembuatan kisi-kisi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.